Pada episode 4, terlihat Haejin yang sedang menuliskan surat untuk Makoto. Dalam surat itu isinya, Haejin berkata, "Meski sudah kuputuskan untuk melindungimu selamanya, maaf karena akhirnya begini." Lalu pulpen tersebut jatuh dan tampaklah Makoto yang sedang berlarian panik. Haejin memejamkan matanya dan Makoto memanggilnya di depan rumahnya. Ternyata cuma masuk angin dong. Haejin tanya kenapa Makoto kesini. Makoto bilang Haejin gak datang ke sekolah, jadi dia khawatir. Dia juga bawa oleh-oleh buat Haejin. Haejin protes karena diskon 50%-nya belum dicopot. Haejin juga nyuruh Makoto pulang karena takut ketularan dan ada hal-hal yang gak mau Makoto ngeliatnya. Makoto pun sedih dan bilang ia juga tahu banget kalau harusnya ia gak datang. Tapi kalau pulang gitu aja nanti Makoto kepikiran dan akhirnya gak bisa tidur karena mikirin siapa yang rawat Haejin. Haejin pun baru ingat kalau Makoto emang gak enakan akhirnya mengizinkannya masuk. Makoto baru tahu kalau Haejin pelihara kucing. Haejin bilang lebih tepatnya bukan dipelihara, tapi kucingnya tinggal di sini. Setelah ia menemukannya di kotak kardus yang wangi makanan. Makoto pun hanya menatap datar lagi. Makoto sangat-sangat terkejut ketika melihat rumah Haejin yang jorok. Haejin tanya, pas udah lihat ini pasti bawaannya pengen ngebersihin kan? Lalu Haejin pun terbatuk parah. Haejin bilang dia nggak baik-baik aja, tenggorokannya sakit banget sampai nggak bisa minum. Lalu mengambil air minum dan menyodorkannya ke Makoto. Haejin tanya, apa Makoto bisa kasih minum dari mulut ke mulut? Nggak pakai air juga nggak apa-apa. Bisa-bisanya lagi sakit juga. Ya jelas Makoto nggak mau lah. Makoto bilang kalau Haejin bercanda begini berarti Haejin baik-baik aja. Makoto pun menyuruh Haejin untuk berbaring. Dan bisa-bisanya Haejin bilang, percakapan ini membuatku merasa seperti sudah menikah. Makoto benar-benar sudah speechless banget sama tingkah laku gurunya ini dan menyuruh Haejin memanggilnya kalau butuh sesuatu, soalnya Makoto mau bersih-bersih dulu. Lalu saat Makoto sedang bersih-bersih, Haejin malah foto Makoto, katanya buat kenang-kenangan sebagai pengantin baru. Makoto pun akhirnya mendorong Haejin untuk masuk lagi ke kamar. Di kamar, Haejin tampak mengobrol dengan foto dan dia bilang sangat senang. Kayaknya cewek di foto itu gurunya Haejin. Setelah beres-beres, Makoto pun ke kamar Haejin dan tampak terkejut karena Haejin berbaring di bawah. Makoto memandangi foto yang sedang dipegang oleh Haejin sambil menangis. Makoto yang baru pertama kali melihat sisi lemah Haejin ikut sedih. Makoto bingung harus berbuat apa dan akhirnya ia membuka botol air minum. Makoto meminum air tersebut dan meminumkannya ke mulut Haejin. Setelah beberapa waktu, Haejin pun sadar dan Makoto sudah pulang. Makoto menuliskan pesan untuk basuh badan saja karena Haejin gak bisa mandi. Dan benar saja foto tersebut adalah guru Haejin. Haejin bilang, "Guru, dia cewek yang baik kan?" Makoto pun lari terbirit-birit dan kesal karena tingkah lakunya tadi pada Haejin sampai kepentok tiang. Esok harinya, Makoto naik ke kursi sambil memegang tali seperti mau bunuh diri. Haejin pun datang dan menemani Makoto yang sedang bersih-bersih gudang karena murid yang lain pada nggak mau. Haejin kira Makoto lagi ngapain karena pegang tali serius banget dan nyuruh Makoto untuk curhat kalau lagi ada unek-unek. Ternyata unek-unek Makoto tuh tentang kejadian kemarin. Dan bisa-bisanya si Haejin malah pamer dengan senang dia nemu DVD porno ke Makoto. Makoto pun gak mau lihat dan pergi untuk cari orang lain karena gak mau Haejin nanti masuk angin lagi. Haejin cegah Makoto dan bilang jangan tinggalin dia berduaan sama tengkorak. Makoto bilang itu kan cuma patung, tapi Haejin tetap gak suka karena organ dalamnya terburai begitu. Makoto pun mengabaikan Haejin dan bingung karena pintunya gak bisa dibuka. Haejin ikut membukanya dan ternyata memang gak bisa dibuka. Lagi-lagi si Haejin bukannya serius malah bilang, "Jadi ini situasi terkunci yang dirumorkan ya?" Lalu senyum aneh ke Makoto. Makoto pun pura-pura terkejut sampai akhirnya ia membungkuk dan meloloskan diri. Haejin kaget dan minta jangan ditinggalin berduaan sama tengkorak karena badan Haejin gak muat keluar dari pintu. Dan akhirnya Makoto temenin Haejin deh. Makoto dan Haejin turunin patung dan ngadepin ke belakang supaya enggak ganggu. Haejin nyuruh Makoto untuk nanya karena dari tadi Makoto kelihatan ada unek-unek. Akhirnya Makoto nanya kejadian yang dulu, kalau ada yang mau bunuh diri, apa Haejin bakal ngajak pacaran meskipun Haejin gak suka orangnya. Haejin jawab, kalau itu jalan terbaik, aku mungkin akan mengatakannya. Makoto tanya, berarti selama ini Haejin kalau bilang suka itu bohong? Apa Haejin berencana bohong selama hidupnya? Haejin menatap Makoto, lalu Makoto berterima kasih. Tentu Makoto sakit hati kalau Haejin memang bohong, tapi kan orang yang paling menderita itu Haejin, karena Haejin adalah orang yang sedang berbohongnya. Haejin pun memegang tangan Makoto dan memeluknya. Haejin mengarahkan tangan Makoto ke dadanya agar Makoto bisa merasakan detak jantung Haejin yang kencang karena sedang berduaan sama Makoto. Haejin berkata, berduaan dengan seseorang yang disukai dan sedekat ini makanya jadinya begini. Makoto pun merasakan detak jantung Haejin yang cepat seperti detak jantung miliknya. Dan ya bukan Haejin kalau bisa full serius.
Haejin bilang dia mau gantian rasain detak jantung milik Makoto. Akhirnya Makoto taruh tangan si Haejin di tengkorak tadi sambil ngarahin mic ke Haejin yang teriak. Dua anak cewek SMA yang mendengar suara Haejin pun menghampirinya, tapi tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka cari bantuan lain ke anak cowok. Makoto bilang ia tak bisa membalas pernyataan cinta Haejin yang waktu dulu, tapi ia juga nggak bisa menolak. Apa itu curang? Haejin jawab pastinya curang, tapi hubungan kayak begini juga nggak buruk. Dan ternyata tangan Haejin menempel di tangan Makoto. Lalu bala bantuan pun datang, terus ternyata pintunya nggak mau kebuka gara-gara ada DVD porno yang nyangkut. Makoto pun protes karena berarti si Haejin sengaja. Terus Haejin langsung nutup mulut Makoto dan bilang, sekarang kita tahu perasaan satu sama lain, ada bagusnya kita terkunci kan? Sambil malu-malu Makoto bilang, berarti yang curang itu Haejin. Haejin pun hanya tersenyum dan pura-pura nggak ngerti. Semua murid pun kaget karena ada Makoto, lalu menuduh Haejin ngapa-ngapain Makoto. Haejin akhirnya nyuruh murid-muridnya bantuin beres-beres gudang juga.